Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 2 Seputih Mataram beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ternyata ini sangat berkaitan dengan anak-anak kita yang bermasalah tadi. Kok ya pas ya materinya. Jadi apa sih budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita? Jadi ini persoalannya bukan untuk saya pribadi ya Bapak Ibu, seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah harus bisa membudayakan perilaku positif di sekolah. Nah, materi pembahasan itu perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu perubahan ya Bapak Ibu. Yang waktu lalu kita diminta untuk membuat kesepakatan kelas. Ternyata sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini tuh gini. Kita kalau mengutarakan kesepakatan kelas sudah tidak relevan dianggapnya. Jadi keyakinan kelas itu memberi keyakinan ke anak untuk membuktikan kesepakatan yang sudah dibuat agar dilakukan. Itu makanya dia harus yakin dulu untuk melakukan hal-hal yang positif. Terus pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi memang ini agak panjang materinya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngantuk gitu. Ya lanjut. Nah, di situ apa sih budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan disiplin untuk berperilaku atau berbuat kebajikan itu yang terlahir dari diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana caranya kita itu seluruh warga sekolah, ya seluruh yang ada di sekolah itu bisa membudayakan ini tanpa kita memaksa anak untuk melakukannya, ya tanpa paksaan ataupun hadiah. Nah, disiplin berdasarkan pemikiran KHD itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan. Yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajib apa itu Pak? Sebab jikalau kita tidak cakap, berarti kalau kita tidak bisa berdisiplin, ada orang lain. Wajiblah penguasa lain itu mendisiplinkan kita. Berarti kan di situ kata kuncinya ketika anak-anak kita tidak bisa berdisiplin, kita wajib mendisiplinkannya. Di situ kewajiban kita. Ternyata disiplin itu memang harus dibentuk. Saya selalu menyampaikan ke orang tua untuk disiplin dan tanggung jawab. Karena disiplin dan tanggung jawab itu perlu dilatih. Dia tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Perlu bimbingan. Dan peraturan demikian itu harus ada di suasana yang merdeka. Ya, itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu jarwanya nora mung lepasin pamrih nging kuat kuasa aman diri priyangga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya kewajiban kita yaitu tadi bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak yang dia itu bisa memerintah dirinya sendiri. Itu kewajiban kita bersama-sama.
Terus budaya positif, itu budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid agar anak dapat berkembang secara maksimal. Aman, nyaman itu kayak yang wajib ya Bapak Ibu. Kalau kita misalkan kita nggak aman dan nggak nyaman, pasti kita nggak akan bisa berpikir utuh. Kita mau ngerjakan apa-apa pasti malas. Kan kita udah ngerasa nggak nyaman. Kita masuk kelas suasananya panas, kitanya aja udah rasanya ya Allah kelas ini. Gimana coba kita bayangkan perasaan anak-anak yang ada di dalam kelas. Makanya wajar bila anak-anak di cuaca panas mereka nggak konsentrasi. Karena ya kitanya aja nggak konsentrasi sebenarnya. Ini ada beberapa tahapan untuk membangun budaya positif. Salah satunya diantaranya itu ada perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi ini persoalan kita bersama Bapak Ibu untuk mewujudkan lingkungan sekolah kita yang aman, nyaman. Jadi itu memang kita dulu yang menciptakan, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik, bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki itu juga dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kenapa kok perubahan paradigma belajar ini harus ada perubahan? Di sini memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Bapak Ibu, bukan berarti produk yang dihasilkan itu tidak penting. Akan tetapi di sini yang lebih dipusatkan atau difokuskan adalah di proses pembelajarannya. Karena pada logikanya ketika proses pembelajaran itu baik, pasti hasilnya juga akan lebih baik. Nah, di proses inilah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai disiplin positif pada anak, sehingga dari proses pembelajaran itu dapat menghasilkan hasil dari pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ini konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif itu merupakan pendekatan metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik, ya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahan, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai peserta didik agar peserta didik dapat melakukan suatu kebaikan muncul dari dirinya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, ketika anak-anak bermasalah, inilah yang harus kita bangun supaya anak-anak itu bisa memunculkan kesadarannya ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi bagaimana sih kita menyikapi bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi kesalahan itu kan tidak harus untuk diulang. Itu konsepnya. Jadi bagaimana caranya kalau kesalahan itu dijadikan suatu pembelajaran. Jadi kita tidak perlu menyalahkan kondisi anak yang melakukan kesalahan ternyata. Yang dibahas bukan kesalahannya, tapi cari solusi hal positif apa yang harus dilakukan ketika anak itu mengalami masalah. Yang poin tadi belum, Pak. Yang disiplin positif, usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai di sini, karena sekolah kita itu kurikulumnya merdeka, yang merdeka itu kita menganut profil pelajar Pancasila, jadi patokan nilai yang kita
ambil itu anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kita hanya berupaya supaya membudayakan perilaku positif di sekolah itu berdasarkan profil belajar Pancasila. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita sudah mulai banyak ya Bapak Ibu. Di antaranya ibadah siang. Ya, ibadah siang itu saya harus menyampaikan ada foto-foto kegiatan yang positif dari sekolah kita. Jadi semua kegiatan yang positif dari sekolah kita up. Ya memang itu yang kita lakukan kan, sesuai. Jadi melakukan ibadah siang, piket, terus apalagi Bapak Ibu yang sudah positif, tegur, sapa, itu biasanya yang saya sampaikan. Memberi salam, tersenyum ketika bertemu, toleransi. Sekolah kita saya anggap toleransinya sudah sangat baik dibandingkan sekolah lain. Ada banyak sekolah lain yang multi suku itu tidak seperti di sekolah kita, multi suku dan multi agama. Kan sekolah lain juga ada. Ternyata ketika ibadah siang hanya di sekolah kita loh Bapak Ibu yang agama lain juga melakukan ibadah siang. Sekolah lain bertanya ke saya, kok bisa ya Bu tempat Ibu yang Islamnya itu sholat, terus agama lainnya kok juga ibadah ya? Oh, kalau itu memang sekolah memfasilitasi dan kita saling bekerja sama dengan guru-guru yang ada, yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, semuanya ikut membangun budaya ibadah siang. Ya itu kan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di sekolah kita. Terus budaya apa lagi ya Bapak Ibu selain itu di sekolah kita yang positif? Selain ibadah siang, piket, tegur, sapa, salam, perkara sampah. Sampah walaupun kesadarannya masih agak kurang, tapi anak-anak sudah mulai tertib sebenarnya. Yang penting kita sama-sama membimbing bagaimana mereka itu tetap peduli dengan lingkungan. Ya, disiplin positif. Ada 3 motivasi perilaku. Ini juga perlu kita ketahui ya Bapak Ibu. Berdasarkan Brian Gosen, yaitu biasanya orang itu berperilaku didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kan ada tuh anak suka gini nih, apa sih kalau misalkan aku nggak ngelakuin itu, emang yang terjadi apa ya? Itu biasanya mereka akan cari aman. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini paling banyak di sekolah kita ya. Anak-anak itu cuma cari aman aja. Ya. Ini ternyata motivasi dirinya itu masih sangat rendah. Dia hanya berpikirnya ya seperti itu aja. Nah ini yang perlu kita bimbing Bapak Ibu ternyata. Terus yang motivasi kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak kan anak-anak berkegiatan itu karena ayo kita ikut kegiatan ternyata ada hadiahnya. Ya. Ini motivasi ini pun masih bukan internal. Jadi motivasi yang kita mau ambil tuh gimana caranya anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya ini orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang motivasi ketiga, nah inilah harapan kita Bapak Ibu. Kita bisa memunculkan motivasi ini pada diri anak. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita butuh terus menanamkan nilai-nilai itu ke diri anak supaya anak itu memiliki motivasi internalnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah saya apabila saya melakukannya. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena
motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi ini kata kunci supaya kita bisa membangun motivasi internal anak. Gimana caranya anak itu bisa meyakini bahwa hal-hal yang positif yang sudah mereka lakukan itu memang yang harus dijalankan. Karena penekanan di kurikulum kita kan karakter, berakhlak mulia. Jadi apapun perilaku anak yang sesederhana apapun itu tetap kita hargai. Yang penting dia berperilaku positif. Mohon maaf ya Bapak Ibu jadi ngantuk sampai aku. Ini memang materinya agak panjang masalahnya, dan itu memang harus disampaikan karena memang untuk membangun sekolah kita. Nah ini tadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Dalam artian kata-katanya jangan ada yang negatif sama sekali. Semuanya harus positif. Terus menimbulkan kembali disiplin positif didasari oleh motivasi dalam diri. Ini kalau saya ya Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas itu sebenarnya tidak harus di setiap awal semester. Kita bisa membuat keyakinan kelas itu di setiap hari. Kita tinggal menanyakan aja ke anak, apa yang kalian inginkan di hari ini? Apa yang akan kamu lakukan di hari ini? Kalau tidak, apa sih yang tidak kamu sukai? Atau apa yang tidak akan kamu lakukan di hari ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan memotivasi dirinya sendiri, dan itulah yang menjadi keyakinan kelas nantinya. Jadi ketika ada sesuatu di kelas itu tinggal kita lihat saja, apa motivasimu hari ini? Keyakinanmu apa sih? Keyakinan yang akan kamu lakukan di hari ini itu apa? Dan itu tuh sebenarnya mereka juga butuh berpikir ternyata. Untuk menjawab hal-hal yang positif aja mereka tuh susah. Padahal pertanyaannya cuma apa yang akan kalian lakukan di hari ini? Itu bisa lama mereka berpikirnya. Jadi ternyata dari berpikir positif inilah yang kita butuhkan. Jadi supaya anak itu selalu mikirnya positif. Dan itu harus dibiasakan. Jadi anak terbiasa untuk berpikir positif. Ini harusnya itu di jam pagi yang selalu menanyakan, yang jam siangnya itu tinggal dia ini aja nyambung. Tadi keyakinan kelasnya apa ya hari ini? Kita tinggal lihat apa yang mereka tulis. Itu membantu sekali loh Bapak Ibu. Jadi kalau dibuat setiap semester kan mereka lupa apa aja keyakinan yang udah kita buat. Tapi kalau kita setiap hari, otomatis dia ingat dong apa yang dia tulis dalam waktu satu hari itu. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita menertibkan anak di dalam kelas. Kita tanya aja itu hal yang positif. Pokoknya hal positif apa? Kalau misalnya aku tidak ingin itu ya silakan aja. Jawaban anak itu bervariasi. Jadi biarkan anak itu menjawab sesuai kemampuannya. Kita hanya memotivasi. Jadi ini menurut saya sangat penting. Ini juga berlaku di materi perundungan waktu itu. Materi perundungan juga tuh fungsi dari materi perundungan di ini aku ingin dan aku tidak ingin itu untuk mencegah perilaku negatif juga, supaya mereka menerapkan disiplin positif, supaya mereka tidak melakukan perundungan ke temannya. Kalau waktu itu tujuannya itu. Jadi Bapak Ibu boleh menerapkan ini. Jadi keyakinannya kita bentuk setiap hari. Jadi misalkan saya jam siang, saya tinggal nanya nantinya, oh hari ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat apa ya? Jadi mereka akan ingat dengan apa yang mereka tulis. Jadi semuanya nggak sia-sia. Itulah gunanya kita berkolaborasi Bapak Ibu. Di sini untuk membangun budaya positif itu seluruh warga sekolah terlibat. Jadi kita sama-sama membangun budaya positif yang terbentuk dengan sukarela dari dalam hati anak. Di sini ada materi juga tentang pemenuhan
kebutuhan manusia. Nah, ini juga ternyata Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Ternyata ketika kebutuhan seseorang itu tidak terpenuhi, itu pasti ulahnya ada aja. Orang dewasa pun ketika kebutuhannya nggak tercukupi, misal kita kurang duit gitu kan, kita pasti hawanya pengen ngamuk. Ya, sampai kita mikirin, waduh ini apa perlu utang apa gimana ya kalau nggak punya duit gitu kan. Ini di sini ternyata bisa disangkut pautkan dengan anak-anak kita ternyata. Apa saja sih pemenuhan kebutuhan 5 kebutuhan itu? Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini biasanya keterkaitan makanan, minuman. Makanya kadang-kadang di kelas ketika anak itu lapar atau haus, pasti bikin juara dia. Nah itu tuh kita harus bisa memahaminya maksudnya. Jadi ketika kita sendiri kalau lapar gitu kan, kita udah gak konsentrasi. Nah begitu pun dengan anak. Jadi kita harus tahu, makanya kita sering menanyakan, kamu kenapa berperilaku seperti ini? Kita menanyakan itu dikaitkan dengan kebutuhan ini maksudnya. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima. Kadang anak-anak itu juga merasa loh kalau kita menyepelekan mereka. Kan kita sering-seringnya menyepelekan anak. Kita nggak pernah menghargai anak loh. Padahal kita sendiri kalau diperlakukan seperti itu kita juga nggak mau. Karena kan perasaan manusia walaupun dari orok sampai dewasa sama sebenarnya. Perasaan kita tuh sama. Jadi kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima itu juga kebutuhan dasar dan kita harus tahu itu. Jadi kita tuh jangan ujuk-ujuk cuma nyalahin anak gitu maksudnya. Jadi kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Nah di situ ada lagi kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang. Kebutuhan akan rasa senang itu gini. Masa iya sih kita belajar tertekan gitu kan rasanya. Kan mereka juga pengen belajar itu tapi senang gitu. Nah itulah tugas kita Bapak Ibu. Gimana caranya membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mereka juga bisa menikmati. Itu kan kita juga perlu belajar. Saya juga perlu terus belajar untuk membuat itu. Terus belum Pak yang tadi belum. Penguasaan kebutuhan. Penguasaan kebutuhan itu pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kan anak juga pengen dihargai hasilnya. Seberapapun hasilnya itulah, nah makanya pandai-pandailah kita. Apapun hasil anak yang kita hargai, wah bagus kamu hari ini mau belajar. Mereka mau belajar aja kita udah bersyukur kan Bapak Ibu. Ya kan mereka mau mengerjakan tugas aja apapun hasilnya kita udah senang. Daripada dia cuma nongkrong ngobrol aja. Ya kan pilihannya itu. Jadi hargailah hasil yang dia dapatkan apapun itu hasilnya. Ya karena penghargaan itu ternyata sangat penting. Maksudnya penghargaan kita mengakui kemampuan dia. Ya, jangan kita melemahkan. Kamu ini loh ngerjakan tugas kayak gini aja, hasilnya cuma kayak gini gitu. Itu kan melemahkan. Kita aja kalau di itu enggak. Pasti ya. Kita tiba-tiba udah ngerjakan Surabaya. Pak Leman tiba-tiba ngomong, Bu Indah ya ampun Bu hasilmu berbayang ini. Saya pasti langsung motong. Makanya anak-anak pun pasti kayak gitu perasaannya sama. Jadi gimana caranya? Apapun hasil anak kita kasih support ke mereka. Oh bagus hasilmu, tingkatkan lagi ya gitu. Pokoknya intinya kita terus memberi semangat ke mereka. Nah di sini ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini pembelajaran di sini yaitu tadi Bapak Ibu, kita jangan serta-merta selalu menyalahkan anak. Ketika anak ribut pasti ada sebabnya. Dan itu kewajiban kita untuk menanyakan, ada sesuatu apa sih yang menyebabkan mereka itu ribut?
Ternyata mungkin diantaranya karena kita kurang memperhatikan di kebutuhan yang kasih sayang dan ingin rasa diterima tadi. Karena kebiasaan kita tuh pasti kita tuh menyepelekan anak, itu udah pasti. Rata-rata pasti kita nggak pernah kan kita punya rasa menghargai anak. Nggak tahu kenapa ya Kak, guru sama murid suruh menghargai itu susah. Padahal kita sendiri kalau tidak dihargai orang lain, waduh, pokoknya curhatnya sampai kemana-mana. Nah ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ternyata guru itu sudah sudah diteliti. Bukan guru sebenarnya, setiap orang di situ kan ada orang tua ya. Itu ada 5 posisi kontrol yang berdasarkan si Diana Gosen ini ya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Melalui serangkaian berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid. Ternyata yang meneliti bukan orang Indonesia saja. Di luar sana pun sama urusan pendidikan itu ternyata ya penelitiannya ya seperti ini juga kan. Ini Diana Gosen, saya tidak menyebutkan asal negaranya ya. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Ternyata itu sudah tradisi manusia ketika melakukan kontrol kepada orang lain. Inilah kontrol-kontrol yang mereka lakukan. Yo diantaranya dong. Nah, ini nih. Ini yang paling sering kita lakukan. Kontrol sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Tentu ini sudah kita bahas di perundungan bahwa kita sudah tidak boleh menerapkannya lagi. Ya, apalagi fisik ya, verbal aja kita udah dilarang. Ini saya sudah sampaikan waktu kemarin di Zoom. Sekolah saya sudah lama sekali tidak melakukan kontrol penghukum. Jadi ini sepakat ya Bapak Ibu bahwa kita memang sudah lama kan setelah kita menjadi sekolah penggerak itu kita sudah menghindari ini. Saya bilang sekolah saya sudah sekolah anti bullying. Jadi kami sama sekali sudah tidak menerapkan penghukum ini. Ini sudah tidak kami terapkan karena hasil dari kita menghukum itu ya cuman itu. Kemungkinan murid itu marah dan mendendam. Dan dia akhirnya biasanya terus membenci. Kita juga kan ketika kita mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan, itu pasti lama banget hilangnya. Dalam hati kita walaupun muka kita biasa-biasa aja, tapi dalam hati kita pasti, ih aku malas karo wong lain. Itu pasti. Karena memang itu akan melekat di dalam hati dan itu akan lama hilang. Ya, kadang-kadang orang bilang, ternyata kata-kata yang menyakitkan itu lebih lama hilang. Ya kan sering kok kita dengar itu. Wah, kadang-kadang malah seumur hidup malah keriman. Tuh. Jadi penghukum ini saya sudah kemukakan di Zoom kemarin bahwa ini sudah tidak diterapkan di sekolah kita. Kita sudah tidak menerapkan lagi sebagai kontrol penghukum. Nah, di sini ada pembuat merasa bersalah. Ternyata kita juga sering melakukan ini. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan, dan membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang-kadang gini nih, kata-kata yang sering diucapkan. Lele, kamu tuh kok gak kasihan tuh sama ibu? Ibu tuh udah
berulang lagi. Ternyata ini membuat merasa bersalah ternyata. Saya juga sering melakukan itu. Ketika mengontrol anak, kadang-kadang saya sering mengucapkan kata-kata itu. Kamu ini gimana sih? Kok kamu nggak sayang sama dirimu sendiri gitu? Kenapa kamu terus melakukan ini? Kita pasti nadanya memelas. Kamu nggak kasihan ya sama orang tuamu? Itu kata-kata itu pasti. Ini pasti kita memelaskan kata-katanya. Kamu nggak kasihan tuh sama orang tuamu? Sudah menyekolahkanmu, membiayaimu dengan susah payah. Kok kamunya nggak berubah? Itu pasti. Dan ternyata memang benar itu kita melakukannya. Nah ternyata ini juga akibatnya tidak baik. Jadi anak itu merasa bersalah. Kayak kita misalnya gini nih, kita sudah tahu bermasalah, misal kita salah dengan orang lain. Terus orang lain itu malah gini, bu, sampai yang kilo api, kok malah kayak ngono kuwi lho balasanmu. Kita kan terus merasa bersalah banget loh, nggak enak hati kan pasti. Ya Allah iya ya gitu. Itu kan membuat kita rendah hati. Hati kita langsung, ya Allah berarti aku merasa bersalah banget ya sama dia. Nah jadi diupayakan kontrol ini pun tidak digunakan ternyata. Walaupun mungkin ya sesekali bolehlah menggunakannya, tapi sebaiknya memang tidak digunakan. Nah, ini yang paling sering saya lakukan, menganggap murid sebagai teman. Kenapa? Ini dulu posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Jadi membujuk secara halus. Hasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu nilai positifnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ternyata ada negatifnya juga. Kenapa saya mengambil posisi kontrol ini? Saya menganggap ketika murid itu dianggap sebagai teman, dia merasa dihargai. Mereka merasa nyaman. Nggak rikuh intinya gitu. Menghilangkan rasa rikuh itu sama gurunya. Jadi gimana? Ketika anak itu sudah terkondisikan, biasanya kan kita lebih mudah untuk menguasai mereka supaya mereka lebih tertib, lebih disiplin di dalam kelas. Jadi sampai sekarang pun saya masih menggunakan kontrol ini. Walaupun memang mungkin tergantung. Jadi anak-anak itu belum tentu dia tertib sama kita, tertib juga sama guru yang lain. Ini yang dimaksudkan. Jadi yaitu kelemahannya. Ya. Nah di sini kontrol yang berikutnya itu kontrol pemantau. Pemantau ini biasanya yang digunakan waka kurikulum. Biasanya waka kesiswaan, maaf. Waka kesiswaan itu kan kerjaannya suka memantau, mengawasi gitu kan. Selalu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya kan? Biasanya Pak Ahmad ada yang nggak pakai topi, dasi, pasti Pak Ahmad yang mengingatkan. Ya, karena berdasarkan peraturan-peraturan. Terus misalkan ada yang terlambat, ada yang apa, walaupun bukan mutlak kesiswaan, kita juga pasti jadi pemantau juga kan. Ketika ada sepatu yang tidak seragam, kita pasti itu sepatunya nggak seragam, ya kan? Modelnya beda, kita memantau itu. Terus selalu mengaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Ternyata di sini anak-anak itu ya tetap nggak nyaman ternyata. Ketika dipantau itu walaupun mereka salah ya tetap nggak nyaman. Sama dengan kita gini. Hari Kamis itu kan harusnya putih hitam, tapi kita pakai batik gitu kan. Terus Pak Leman tiba-tiba, emang hari ini hari apa sih kok pakai batik? Itu kan dalam hati kita nggak nyaman, walaupun cuma gitu aja nggak nyaman kan. Nah itu ketika kita dipantau, ya nggak nyaman rasanya ternyata, ya kan? Kalau misalnya kita agak terlambat, ditegur, loh, kok terlambat hari ini? Ada apa ya? Itu juga kan kita nggak nyaman. Jadi ternyata semua perasaan kita tuh semuanya sama sebenarnya, nggak cuma anak-anak, ya itu sama dengan kita. Nah di sini
itu kita sebagai di posisi sebagai manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, benar ya? Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer untuk dirinya sendiri. Ini kita yang perlu banyak belajar, karena ternyata posisi manajer inilah yang paling ideal, yang harus digunakan sebagai kontrol murid. Bagaimana kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan sendiri. Nah, inilah yang kaitannya nanti dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani anak-anak kita yang bermasalah. Nih, di sini segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ini tampaknya saya harus bercerita agak panjang untuk mengejar durasi. Durasinya 60 menit minimal. Dan ternyata waktunya masih panjang. Iya. Padahal yang mendengarkan sudah lelah sekali. Yang mendengarkan sudah lelah sekali, durasinya masih tidak mencukupi. Dan saya harus karena permintaannya minimal 60 menit. Pokoknya semangat harus semangat ya Bapak Ibu, karena ini untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya. Nah, ini tadi gimana sih caranya supaya kita itu coba Pak slide yang sebelumnya. Nih, bagaimana caranya kita itu membuat anak bisa mempertanggungjawabkan masalahnya sendiri, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, terus dia dapat menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Di sini gini Bapak Ibu, ketika ada anak yang bermasalah, itu jangan yang kita ungkit kesalahannya, yang dijadikan masalah itu jangan persoalan yang sudah dia hadapi. Karena kita sendiri gini nih, misalnya kita itu udah bermasalah, ya kita udah tahu masalah, tiba-tiba teman kita malah gini, mangkanya jadi uang nih, rasa pola, kuih lah akibatnya. Kan akhirnya kita malah semakin sakit hati, sudah kita bermasalah malah begitu kan? Kan kita sering tuh mengata-ngatai anak. Makanya kamu ikut itu, nggak usah tidur malam, makanya kerjaanmu bangkong, terlambat lagi. Itu ternyata bukan solusi yang
ke anak itu bukan itu ternyata. Kalau misalnya kita juga dikata-katain seperti itu juga, kita udah tahu, kita kan juga pernah terlantar nih. Misalnya tiba-tiba Pak Lema mengata-katai kita, Bu Ida kerjaan mangkate burawan, itu pasti saya mangkal kalau begitu. Walaupun kenyataannya memang saya terlambat gitu. Ternyata itu nggak efektif untuk menyelesaikan masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah kita berdiskusi dengan anak. Jadi anak itu jangan dibuat takut. Diskusinya gini, untuk mempertanggungjawabkan perilakunya itu kita menanya ke anak, sebenarnya ada masalah apa? Kok kamu setiap hari berangkatnya terlambat? Ketika dia menjawab, terus kalau kamu sudah tahu yang menyebabkan kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Maksudnya biarkan itu lahir dari hatinya, bukan dari kita. Kita nggak perlu memberikan solusi apapun. Jadi kita hanya menanyakan, kenapa kok kamu terlambat? Kok kamu sering terlambat? Apa yang menyebabkan kamu bermasalah di ketepatan waktu? Ini kan memancing supaya dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Terus itu tadi pertanyaannya, ketika kamu terlambat, sebenarnya apa yang kamu rasakan? Pasti dia menjawabnya nggak nyaman. Nah, ketika seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Nah, biarkan anak menjawab dan menemukan solusinya sendiri. Jadi anak itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kita nggak usah marah-marah, kita nggak usah membuat mereka semakin merasa bermasalah. Jadi kita hanya membantu saja, memberikan solusi, bukan solusi. Kita memberikan, memfasilitasi untuk berdialog supaya anak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ketika suatu perbuatan keburukan, ya, ternyata ada suatu teori gini. Jangan kita membahas keburukannya, tetapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghindari dari keburukan itu sendiri. Misal gini nih, kalau nggak dicontohkan memang susah ya kata-katanya. Ketika seseorang itu mencuri, jangan yang kita kupas tuntas itu perbuatan pencuriannya, tetapi yang kita cari bagaimana sih supaya kita itu tidak mencuri. Itu yang kita gali. Nah, ketika anak kita bermasalah, yang kita cari juga bukan permasalahannya, tapi solusi-solusinya. Kamu punya solusi apa, Le, kalau kamu bermasalah seperti ini? Saya kasihan sebenarnya Bapak Ibu tuh ngantuk banget. Ngantuk dan lapar ternyata. Tapi ya, bagaimana lagi, mohon maaf, ini demi kebaikan kita bersama Bapak Ibu. Nah, ya inilah apa yang saya pelajari selama di modul 1.4 Bapak Ibu. Modul ini 2 minggu loh saya mempelajarinya. Dan saya rangkum seperti ini nih, 2 minggu proses pembelajarannya. Jadi ya inilah hasilnya versi saya. Karena kan setiap orang pasti punya versinya sendiri-sendiri. Nah, di sini bagaimana mempertanggungjawabkan perilakunya? Kita akan selalu menanyakan keyakinan yang ada pada dirinya. Sekarang kamu punya keyakinan apa nih? Kalau kamu datang tepat waktu, kamu pengen jadi orang seperti apa ketika kamu tepat waktu? Biasanya dia akan menjadi jawaban anak biasanya, saya ingin menjadi lebih baik lagi, Bu. Saya pengen lebih disiplin. Biarkan itu terucap dari mulutnya sendiri. Bukan kita yang ngasih tahu. Kita nggak usah perlu. Kamu tuh kalau nggak terlambat, berarti kamu tuh udah disiplin, udah jadi anak yang baik. Bukan kita yang menyampaikan. Biarkan itu keluar dari mulut anak itu sendiri. Jadi itu
ada banyak perubahan ternyata. Mengapa ya semuanya ini kok perlu ada perubahan? Kenapa kok kurikulumnya merdeka dan basisnya itu karakter? Kenapa materi-materi itu sampai hanya dipilih mana yang paling esensial, mana yang paling penting yang perlu disampaikan ke anak? Kenapa kita lebih menekankan ke karakter? Ya ini jawabannya Bapak Ibu. Supaya menumbuhkan rasa disiplin, mandiri, dan berperilaku positif. Jadi itu yang bagaimana caranya kita menekankan itu. Makanya di setiap hari yang saya sampaikan tadi untuk keyakinan kelas, lebih baik setiap hari ditanyakan, apa yang kamu inginkan di hari ini? Atau misalkan mereka terlihat tidak bahagia, apa yang membuatmu bahagia? Jam kos. Tapi jarang loh Bapak Ibu menjawab itu. Saya pernah mempraktekkan itu enggak? Kadang-kadang ada yang menes, kalau menurut saya itu menes ya. Dia ingin perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya cerai. Itu kan kasihan gitu. Nah, maksudnya dari situ kita bisa lihat, oh ternyata anak ini di kelas bermasalah karena memang dia sudah punya masalah dari rumah. Jadi kita tuh jangan jadi orang semena-mena intinya. Kita memang harus bisa memahami kondisi anak yang sesungguhnya. Ada lagi yang dia tuh gini, ini yang saya juga kasihan. Orang tuanya cerai, ya. Ternyata dia itu kesel sama bapaknya. Kenapa sih bapakku itu kok lebih memperhatikan anaknya yang sekarang? Saya nggak pernah diperhatikan sama sekali. Itu ditulis loh Bapak Ibu. Saya hanya bisa gini aja. Ya udah dulu ya. Kamu berdoa gitu untuk bapakmu supaya hatinya tuh tersentuh gitu. Supaya dia juga lebih memperhatikan kamu. Lah gimana lagi coba Bapak Ibu kalau orang tuanya sudah bercerai seperti itu? Kadang-kadang orang tua yang sudah bercerai itu ibunya juga karena stres juga ya ikut terbawa, dia nggak memperhatikan anaknya. Dan itu anak kita loh, ada ternyata yang seperti itu. Kalau misalkan yang orang tuanya meninggal, saya belum menemukan jawaban yang seperti itu malah. Rata-rata yang bermasalah itu yang orang tuanya bercerai. Yang saya kasih itu tadi juga ya. Yang bapaknya itu enggak pernah peduli sama dia. Dia itu selalu menuliskan, bapakku nggak pernah peduli denganku. Berarti kan dia benar-benar ingin diperhatikan. Jadi mungkin kita lebih peduli lagi dengan apa yang dilakukan anak itu. Kita mencari penyebabnya, bukan kita mencari masalah mengungkit masalahnya. Justru biarkan masalah itu tetap jadi masalah. Yang perlu kita ketahui kan cara menyelesaikan masalahnya, dan biarkan anak itu yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita hanya menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Terus slide berikutnya, di segitiga restitusi ini untuk menangani anak-anak yang bermasalah ya Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini. Apa Pak? Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu ada validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita ketika kita mendampingi anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika untuk menstabilkan menstabilkan identitas, kita tanyakan ke mereka, apa sih yang sudah kamu lakukan? Alasannya kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Terus yang untuk menstabilkannya gini, kesalahan itu adalah manusiawi. Enggak cuma kamu aja yang melakukan kesalahan, ibu juga gitu kan, atau semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang untuk menstabilkan.
Jadi jangan menganggap kesalahan itu hanya milik anak. Kan nggak seperti itu kan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi itulah yang menjadi penguat mereka. Oh, ternyata memang benar ya. Masalah itu bukan cuma untukku. Orang lain pun sama pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, di menstabilkan identitas itu tuh panduannya. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Identitas gagal itu identitas di mana mereka sedang melakukan kesalahan. Ketika anak sedang melakukan kesalahan, ternyata kalau kita umprang-umprang itu tadi, kita kritik keras, kita marah-marah, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana caranya kita membuat dia itu bisa memiliki identitas sukses. Identitas sukses itu yang bisa timbul dari dalam hatinya sendiri. Jadi misalkan kita nanya, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Kalau misalkan ilustrasinya gini, misal anak itu terlambat, apa yang menyebabkan nggak gitu dulu pertanyaannya. Kamu tahu kan, sekolah kita itu masuk jam berapa? Ya? Pasti anak-anak tahu. Terus kamu tadi berangkat jam berapa? Karena dia agak terlambat, pasti jawabannya agak siang. Nah, mengapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Itu biarkan dia menceritakan. Biasanya anak-anak itu begadang jawabannya. Ketika anak-anak terlambat, pasti kalau ditanya seperti ini, karena semalam saya tidurnya terlalu larut Bu, makanya saya bangun kesiangan. Hampir anak yang terlambat ketika saya tanya itu, kenapa kok bisa selarut itu tidur? Mainan HP. Dan hampir semuanya sama. Ada yang cuma scroll TikTok, ada yang main game, itu sampai lupa waktu. Nah, setelah kamu tahu penyebabnya seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ya biarkan dia memikirkan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ya ternyata itulah yang harus muncul dari dalam dirinya. Oh, saya harus mengubah pola tidur saya Bu. Biasanya kalau anak-anak yang menyadari kesalahannya, dia pasti akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah terus kita menyampaikan juga keyakinannya. Coba sekarang kalau misalnya kamu ke sekolah tepat waktu, keyakinan apa yang bisa kamu dapatkan? Keyakinan di sini, keyakinan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi. Jadi anak-anak itu sudah cerdas untuk menjawab ini. Walaupun nggak bisa kita kasih tahu, dia sudah bisa menjawab. Oh, kalau misalkan saya datang ke sekolah tepat waktu, berarti saya lebih disiplin ya Bu. Gitu. Berarti saya lebih percaya diri kalau ke sekolah tepat waktu. Mereka sudah bisa menjawab itu. Berarti kan dia sebenarnya sudah menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Ya tanpa kita marah-marah pun dia sudah menemukan solusinya sebenarnya. Nah di sini ini hanya beberapa pilihan contoh untuk pertanyaan ya. Bukan pertanyaan yang tadi Pak. Untuk menstabilkan identitas tuh kata-kata yang bisa kita pakai ini, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, yang manusiawi. Bukan berarti kesalahan itu wajar dilakukan, tapi wajar setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya jangan berbalik-balik kalimat di sini. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Ini untuk menyentabilkan identitas anak. Kalau misalkan kita guru sebagai guru merasa paling sempurna, ya dia ya kalah, nggak akan pernah bisa membantah, kecuali dia orang dewasa. Emang ibu itu sih so opor dengan aku. Kalau orang dewasa seperti gitu. Kalau anak itu cuma diam aja, ya kan? Makanya manusia tidak ada yang sempurna, benar kan kata-kata ini sebenarnya. Jadi ya kita juga harus memaklumi itu. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi kita memberi penguatan.
tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diperbaiki. Ya, semua masalah pasti bisa selesai dan bisa diperbaiki. Terus saya tidak menanyakan kesalahannya. Ini yang poin pentingnya. Kita nggak perlu nanyakan kesalahan. Tanpa ditanya kita sudah tahu kesalahannya. Ya kan? Anak rokok, terlambat, coret-coret tembok, kita udah tahu masalahnya. Kita nggak perlu menanyakan ini lagi. Tapi lebih fokus bagaimana cara memperbaiki masalahnya. Ketika dia mencoret-coret, kita tanyakan alasan dia melakukan perbuatan itu tuh apa. Terus apa yang harus dilakukan setelah itu? Biarkan dia cari solusinya sendiri. Terus apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ternyata poin ini juga penting. Untuk meyakinkan dirinya, mencari keyakinan. Memangnya kamu sudah baik untuk dirimu sendiri? Kan kadang-kadang anak itu untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri aja susah. Contohnya ketika dia suruh belajar aja males kan? Padahal itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Nah itu ternyata ini memotivasi bukan saja untuk melakukan perbaikan dalam masalah-masalah di luar pelajaran, tetapi itu keseluruhan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya supaya anak ini berupaya untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena itu poin penting menurut saya. Kalau dia nggak bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya gimana mau berbuat baik kepada orang lain? Kan berbuat baik untuk dirinya sendiri itu kan nggak harus hal-hal yang melanggar aturan. Ketika dia ramah, sopan, terus ketika bertemu menegur, terus dia peduli dengan sampah, itu kan hal-hal untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia rajin beribadah, ya kan? Kebaikan itu mutlak untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Makanya di situ harus perlu kita tekankan. Apakah kamu sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu tuh poin yang penting menurut saya. Makanya keyakinan inilah yang kita bangun di dalam kelas, supaya muncul kata-kata baiknya. Karena sekarang itu kan lagi tren hipnoterapi. Ya, hipnoterapi itu menerapi alam bawah sadar manusia. Itu kalau terapinya itu biasanya berkisaran 600 sampai berapa ya satu kali pertemuan. Ternyata manusia itu yang mendominasi sikap dan perilakunya itu alam bawah sadarnya. Makanya berupayalah kita supaya menanamkan alam bawah sadarnya itu dengan perkataan-perkataan baik. Makanya kita selalu menanyakan hal baik apa yang kamu lakukan. Jadi otomatis otaknya itu merespon hal-hal yang positif. Seperti kita misalnya gini nih, ditanya seseorang, Bu, gimana kabarnya? Gak mungkin kan kita ngomong gini, udah suku cik mumet gak utang itu wakeh. Gak mungkin kan. Ketika kita bertemu seseorang langsung menjawab seperti itu. Gak mungkin kita menjawab sesuatu yang negatif. Kecuali kalau kita episode berikutnya terus curhat. Ya pasti kita, ya alhamdulillah sehat, baik, pasti gitu. Baru setelah itu menceritakan apa kalau memang kita pengen curhat. Jadi anak-anak pun seperti itu. Ketika dia akan melakukan kebaikan tuh dia mikir. Nah biarkan dia berpikir itu. Biarkan alam bawah sadarnya nanti yang mencatat. Dan kita jangan pernah bosan untuk menanyakan ternyata. Karena kan budaya itu kan kebiasaan. Jadi kebiasaan itulah yang harus kita tanam. Biarkan walaupun seminggu full jawabannya samanya dia. Karena perubahan itu kan gak instan. Ya kan? Butuh proses. Kadang-kadang gini Bu, Bapak ya, kayak saya pernah mengalami sekolah misalnya, kata-kata motivasi dari guru itu nggak langsung saya terima saat guru itu memberi motivasi ke saya. Saya menerima motivasi itu ternyata beberapa tahun kemudian. Misal kayak gini nih, yang ini real ya. Dulu guru saya selalu bilang gini, saya dengan kamu itu plus nggak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya satu malam. Bapak sudah tahu materinya, kamu belum. Itu yang menjadi
terngiang-ngiang dalam pikiran saya waktu itu. Jadi kalau saya itu bisa, harusnya kamu juga bisa. Sama-sama belajar. Nah itu guru saya waktu SMA. Selalu setiap ketemu selalu bilang seperti itu. Tapi waktu itu saya nggak percaya, nggak mungkin guru sama dengan murid. Ya kan, nggak mungkin. Nah ketika saya pertama kali jadi guru, itulah yang teringat di pikiran saya. Oh, saya dan murid saya bedanya hanya satu malam. Kalau saya mau belajar berarti saya lebih menguasai materinya. Anak baru tahu materinya besok. Itu motivasi saya dulu pertama kali menjadi guru. Nah terus di situ barulah teman-teman yang lain mengatakan gini, tidak ada orang yang profesional itu tiba-tiba, nggak akan mungkin. Itu butuh proses. Sampai nggak apa-apa, Mbak, belajar dulu. Nanti lama-lama juga pasti bisa. Lama-lama pasti profesional. Tapi syaratnya belajar. Itu ya terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah, jadi gimana caranya? Supaya pertanyaan-pertanyaan kita tuh terngiang-ngiang di anak. Dulu saya pernah ditanya sama Bu Sri, apa yang tidak ingin kamu lakukan? Aku jawabnya ini loh, Cah. Dia pasti ingat. Ya. Jadi ini maksudnya ayolah kita bersama-sama. Sering-seringlah menanyakan hal-hal positif ke anak. Kalau di materi perundungan itu mintanya setiap hari. Setiap hari kita menanyakan hal-hal positif apa yang akan dilakukan oleh anak supaya itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang dibangun oleh diri anak itu sendiri. Bukan kita kan hanya menanyakan. Ternyata ya pokoknya itu ya Bapak Ibu, intinya kita sama-sama membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, karena ini nggak akan pernah bisa berjalan kalau hanya sendiri-sendiri. Jadi ayo kita bangun bersama-sama. Materi berikutnya Pak. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Nih, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Masuk akal ya Bapak Ibu. Kita datang ke sekolah memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan dasar kita yang berkaitan dengan bertahan hidup. Ya kan, kita mencari nafkah ke sekolah, intinya kan itu. Poin pertamanya kan itu, kita ke sekolah. Poin-poin berikutnya, ya kita ingin membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik. Ya. Tapi poin pertamanya untuk kebutuhan tertentu yaitu. Makanya ketika anak-anak melakukan kesalahan, itu pasti ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Makanya dia ingin memenuhi kebutuhannya. Tapi cara anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang dia memilih berperilaku negatif. Terus guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita harus lebih aktif ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Yang penting intinya kita tuh jangan memojokkan anak yang sudah bermasalah. Intinya itu, masalah itu nggak usah dibesar-besarkan, tapi justru yang dibesar-besarkan itu solusinya. Bagaimana si anak ini bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan kesadaran penuh dari dalam hatinya sendiri, bukan dari paksaan. Terus belum selesai. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ya kita lagi-lagi Pak menanyakan ketika anak-anak bermasalah, ya kita rajin-rajin bertanya memang. Kan di kelas itu sebenarnya anak yang bermasalah terbatas ya, iya kan? Ya. Baik, nanti sebenarnya maksudnya yang tadi memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi bagaimana ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak, hubungan kita dengan murid menjadi lebih baik. Terus pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan itu dengan nada suara tidak menghakimi. Jadi kalau kita juga
ketika bermasalah, orang lain bahasanya itu enak dengar, kita merasa tenang, dapat nyaman, kayak terbantu. Ya Pak. Nah, ini ajukan pertanyaannya. Kamu bisa bertindak kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Nah, bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, yang di sesi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini pertanyaan-pertanyaannya sebagai keluarga, kelas, apa yang kita yakini? Ingat ya Bapak Ibu, keyakinannya tadi berupa hal-hal yang positif. Terus apa lagi Pak tadi? Belum. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang penting nilai-nilai kebajikan. Terus seperti apa gambaran? Nah ini yang perlu kita tanya. Sebenarnya kalian pengen kelas kita tuh yang seperti apa sih? Kelas idamanmu tuh yang seperti apa? Itu juga boleh dipertanyakan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kan sebuah cita-cita dan harapan mereka kan beda-beda. Oh saya ingin menjadi lebih baik lagi Bu. Saya ingin lebih disiplin Bu. Pokoknya jawaban anak pasti berbeda. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Makanya keyakinan yang telah disepakati itu ketika anak sudah menyampaikan apa yang dia sampaikan, biarkan itu menjadi keyakinannya. Terus yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi di sini kita tidak boleh menghukum, karena kalau relevan itu biasanya hanya konsekuensi. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi di situ kita perlu memberi penekanan kapan kamu akan mulai berbuat kebaikan itu. Terus dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi inti poin dari ini, marilah kita bangun budaya positif di sekolah kita supaya anak-anak kita bisa lebih mandiri, bisa lebih bertanggung jawab. Jadi itu adalah kegiatan kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
surga. Bila kami supaya ini jalan dilakukan kami, berikan tuntunan besar pada kami, dan jangan masukkan dalam percobaan, tetapi berikanlah kami dari yang jahat kami. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, yang kau berantara wanita dan segala Tuhan itu Yesus. Santa Maria, berdoalah doa kami yang berdosa ini, sekarang dan di dalam mati kami. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, berdoalah kau berantara wanita dan segala Tuhan itu Yesus. Santa Maria, berdoalah doa kami yang berdosa ini, sekarang dan di dalam mati kami. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, berdoalah kau berantara wanita dan segala Tuhan itu Yesus. Santa Maria, berdoalah doa kami yang berdosa ini, sekarang dan di dalam mati kami. Salam kepada Allah, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan akan selalu dan sepanjang selawat. Pujian Nabi Maria sertakan orang yang dalam dan Bapa dan Amin. Yang satu udah sama yang tinggal bisa. Ya, yang bisa. Berarti kita lanjut hari ini kegiatannya seperti biasa. Kita ambil keyakinan diri, itu menyebutnya keyakinan diri, supaya kalian memiliki keyakinan untuk diri kalian sendiri untuk berbuat kebaikan. Ya, supaya ini bisa kalian lakukan di setiap hari. Apa yang menjadi keyakinan untuk dirimu sendiri, itulah yang akan kamu tulis di hari ini. Ya, jadi apa sih yang ingin kalian lakukan di hari ini? Silahkan kalian tulis. Itu untuk memotivasi diri kalian sendiri ya. Apa sih yang ingin saya lakukan ya di hari ini? Nah, nanti kan yang bisa mewujudkan itu tuh diri kalian. Kalau itu tuh nggak akan pernah bisa ngatur-ngatur, kamu harus gini, kamu harus gini, enggak. Tapi yang mengatur itu diri kalian sendiri. Oh, saya harus melakukan ini. Nah, kalian silakan tulis di buku tulismu. Yuk, silakan kalian tulis di buku tulis. Apa yang ingin kalian lakukan di hari ini? Silakan. Apa yang ingin kalian lakukan di hari ini? Tentu kalian nggak mau melakukan hal-hal negatif kan? Pasti kalian pengen melakukannya dengan hal-hal yang positif. Dengan tulis. Ayo Stan. Setelah kalian menulis keyakinan untuk diri kalian sendiri, nanti kita lanjut ke pembelajaran kita. Ada? Jadi kira-kira apa sih keyakinan hari ini, Jess? Hari ini saya akan menyelesaikan tugas PA. Ya, menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai di hari ini ya, Jenny ya. Terus, siapa lagi yang sudah selesai? Si Jun, apa Jun? Sama, ingin mengerjakan tugas yang belum selesai di hari ini. Terus si Ketut Baskara apa? Sama, ingin mengerjakan tugas di hari ini. Yuk, siapa lagi selain kalian ini mengerjakan tugas, ada yang berbeda tidak? Oh ya, apa? Oh, pengen baca buku ya, baik. Terus apa lagi yang lain? Selain kalian ingin mengerjakan tugas, ada nggak keyakinan yang kalian buat di hari ini? Setiap anak itu keyakinannya pasti beda-beda. Pasti yang ingin kalian lakukan juga pasti kan beda-beda toh. Tapi yang penting itu lahir dari hatimu supaya kamu bisa mewujudkan. Yo, apa? Tempatmu apa? Oh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yuk, punya nggak? Menyelesaikan tugas
yang belum selesai. Yuk, berarti siapa lagi? Si Enggal apa enggak? Belajar dengan giat. Ya bagus. Kalian semua juga punya keyakinan itu dan diwujudkan. Si Deva mengerjakan dengan maksimal. mengerjakan tugas dengan maksimal. Bulan apa bulan? Berarti rata-rata kalian hari ini, karena kita udah waktu pembelajarannya udah mau selesai, berarti kalian semua sepakat di hari ini mengerjakan tugas-tugas kalian yang belum selesai. Nah, setelah kalian menuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lakukan, ya dari sini apa aja? Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya supaya tidak akan mengganggu ke depannya. Ya, jadi ingin cepat segera menyelesaikan ya, segera mengerjakan. Kalau si yang apa? Si Queen karena tugasnya sudah selesai, makanya dia ingin membaca buku. Yo, si Fahri apa Fahri? Keyakinanmu tadi apa? Ya, belajar disiplin. Berarti apa yang ingin kamu wujudkan berarti hari ini? Ya. Berarti, ya yang lainnya, kira-kira apa nih setelah kalian menuliskan apa yang kalian tulis, apa yang kalian rasakan? Biasanya apa yang kita rasakan itu itulah yang akan kita lakukan biasanya. Jadi kita sepakat di hari ini kalian menyelesaikan tugas dan kalian harus melakukannya. Ya, berarti kita sepakat sesuai dengan keyakinan yang kalian buat